Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Rindiani Renwarin, Joy Denisi Nurwe, Hartina Uma Ternate, dan Anggun Astianti Anwar. Kami akan membahas materi tentang konsep validitas dan reliabilitas. Konsep validitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana sesuatu tes atau pengukuran skor instrumen memenuhi fungsinya, di mana validitas digunakan sebagai indikasi akurasi dalam hal sejauh mana kesimpulan penelitian sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut menunjukkan bahwa validitas bergantung pada sejauh mana kesimpulan atau keputusan yang bermakna dan tepat dibuat berdasarkan skor yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang berikut ada jenis-jenis validitas. Ada 3 jenis validitas, yaitu validitas konstruk, validitas konten, dan validitas kriteria. Validitas konstruk memfokuskan sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Kemudian validitas konten memfokuskan pada pemberian bukti elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Kemudian yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria memfokuskan pada perbandingan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Ada contoh soal uji validitas, yaitu berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal, dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi A sama dengan 5%. Langkah-langkah menjawab. Yang pertama, menjumlahkan skor jawaban siswa. Skor jawaban siswa pada tes kreativitas itu bisa dilihat dari tabel berikut. Yang kedua, uji validitas butir soal. Pada tahap ini melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total menjadi variabel Y. Dan yang ketiga, menentukan nilai R tabel. N sama dengan 10A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Sehingga nilai R yaitu 0,05, 10 kurang 2 sama dengan R 0,05,8 pada tabel produk momen sama dengan 0,707. Menghitung nilai R hitung, yang dimana sudah ada tabel penolongnya. Kemudian cara kerjanya yaitu N kali XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat sama dengan 10 kali 674 kurang 41 kali 1162 per akar 10 kali 171 kurang 41 kuadrat dikali 10 dikali dengan 2684 kurang 162 kuadrat sama dengan 6740 kurang 6642 yang dimana hasilnya itu 10 kali 6744 dan 41 dikali dengan 162 per akar 29 kali akar 59 yang dimana 10 kali 171 kurang 41 kuadrat dan 10 kali 2684 dikurang dengan 162 kuadrat sama dengan 98 per 131,5, yaitu hasilnya dari 6.740 kurang 6.642. 131,5 itu hasilnya dari akar 29 kali akar 96 sama dengan 0,745. Jadi R hitung lebih dari R tabel
yaitu 0,745 lebih dari 0,767, sehingga butir soal 1 dinyatakan valid. Berikutnya konsep reliabilitas. Reliabilitas merupakan salah satu manfaat teknis yang dipakai dalam setiap penelitian, di mana reliabilitas menentukan sejauh mana suatu waktu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Jenis uji reliabilitas yang pertama, tes retest. Reliabilitas menggunakan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada responden yang sama. Yang kedua, Alpha-Cronbach, Adamson dan Freon. Alpha-Cronbach digunakan untuk pengujian instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Yang ketiga, Spearman-Brown atau split half. Uji Spearman-Brown dengan teknik split half dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Kemudian contoh soal reliabilitas. Contoh soalnya sama seperti uji validitas. Yang pertama, membuat tabel penolong. Yang kedua, menghitung nilai varian setiap butir soal. Yang pertama, butir soal ke-1. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat kurang sigma x1 kuadrat per n dibagi n sama dengan 171 kurang 41 kuadrat dibagi 10 per 10 sama dengan 0,29. Butir soal kedua, sigma 2 kuadrat sama dengan sigma x2 kuadrat kurang sigma x2 kuadrat bagi n per n sama dengan 184 kurang 42 kuadrat bagi 10 per 10 sama dengan 0,76. Yang berikutnya butir soal ketiga. Sigma 3 kuadrat sama dengan sigma x3 kuadrat kurang sigma x3 kuadrat bagi n per n sama dengan 173 kurang 41 kuadrat dibagi dengan 10 per 10 sama dengan 0,49. Butir soal keempat, sigma 4 kuadrat sama dengan sigma x4 kuadrat kurang sigma x4 kuadrat dibagi dengan n per n sama dengan 150 kurang 38 kuadrat dibagi 10 per 10 sama dengan 0,56. Yang kelima, menghitung nilai reliabilitas instrumen. R11 sama dengan K per K kurang 1 kali 1 kurang sigma B kuadrat per sigma T kuadrat sama dengan 4 per 4 kurang 1 kali 1 kurang 2,1 per 5,96 sama dengan 4 per 3 kali 1,0,35 sama dengan 1,33 kali 0,65 sama dengan 0,864. Berarti reliabilitas instrumen tes kreativitas sebesar 0,864 dengan kriteria sangat tinggi sehingga dapat dikatakan instrumen tes kreativitas reliabel. Kesimpulannya, mengenai validitas dalam penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.